Yakub sedikit percaya kepada Tuhan, namun setelah mimpinya di Betel yang menunjukkan tangga antara langit dan bumi, ia sedikit lebih percaya. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal dalam Alkitab secara mendalam. Hari ini kita sampai pada Kejadian pasal yang ke-28, di mana kita melihat Yakub sendirian untuk pertama kalinya dalam hidupnya menjelajahi padang gurun jauh dari kenyamanan rumah. Angin sepoi-poi kehidupan membantu Yakub lebih dewasa dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Sementara saudaranya, Esau, justru mengambil jalan yang berlawanan. Kesulitan bisa menjadi jalan menuju kedewasaan. Dan Yakub dikuatkan oleh sebuah mimpi yang kini telah dikenal luas. Bersama dengan saya, Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan narasumber Pak Yohanes akan menyampaikan tema kita hari ini, yaitu Tangga Yakub. Saudara yang setia bersama dengan kami secara khusus dalam program Jalan 66, semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan, selalu diberikan kesehatan, dan selalu mendapatkan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan perbincangan kita, pelajaran kita di program ini, tentunya masih pada kitab Kejadian. Saudara, saya mendapati bahwa setiap kali saya membaca Alkitab, ada tingkatan pemahaman yang lebih dalam. Tadinya nggak paham, lama-lama kok ada sesuatu yang baru. Ya ini saya katakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Ada peningkatan dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Ini boleh kita katakan langkah demi langkah. Kita memasuki kitab Kejadian dan kita tahu kitab ini ditulis oleh Musa yang menceritakan tentang awal mula alam semesta dan penciptaan dunia serta kita sebagai manusia. Dan kita juga tahu bagaimana manusia akhirnya dirusak oleh si jahat dan bagaimana Tuhan harus menghancurkan umat manusia dengan banjir yang besar pada zaman Nuh. Dan kita tahu ada 7 orang dari keluarganya membangun bahtera dan pada akhirnya mereka diselamatkan dan juga binatang-binatang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Kemudian kita juga ingat ya ada kisah Menara Babel ya ketika Nimrod dan rekan-rekannya berencana untuk membangun menara perlindungan. Ya ini kita katakan menara perlindungan terhadap penghakiman Tuhan di masa depan. Tapi rencana itu gagal, saudara. Tuhan menghancurkan mereka dengan cara bagaimana? Mereka akhirnya nggak saling kenal karena bahasa mereka berbeda-beda. Sehingga mereka tercerai-berai ke segala arah. Kemudian Allah memilih Abraham, memanggilnya keluar dari Ur Kasdim, kemudian dibawa mereka ke tanah yang sedang dijanjikan. Dan Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa dunia akan diberkati melalui keturunannya. Yang berarti Kristus akan datang dari garis keturunan Abraham. Ini merupakan janji yang luar biasa ya. Mengingat Abraham dan istrinya Sarah ini kan pada waktu janji diberikan, itu kan belum memiliki keturunan. Dan mereka ini sudah melewati yang disebut dengan masa yang subur. Dan kita lihat di masa-masa yang sebenarnya nggak mungkin itu ternyata Ishak lahir. Di mana mereka sudah tua, sudah lanjut usia, Ishak lahir. Jadi Allah menepati janjinya melalui garis keturunan Ishak. Dan kita tahu juga bahwa berlanjut memasuki keturunan Yakub. Dan satu hal yang kita pelajari dalam pelajaran kita di kitab Kejadian bahwa terlepas ya dari segala kelemahan, ketidaksempurnaan mereka sebagai manusia, tak seorang pun, bahkan iblis pun tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Allah bagi kehidupan manusia. Semua ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana penebusan Allah yang telah direncanakannya sejak zaman dulu. Dan Tuhan sering menggunakan di dalam Alkitab kita baca tokoh-tokoh orang-orang yang luar biasa pada zaman itu. Dan juga Tuhan sering menggunakan hal-hal yang gak pernah kita duga. Gak masuk akal. Contohnya siapa Pak? Ya Yakub ini saudara. Yakub ini kan bungsu dari 2 bersaudara. Kakaknya bernama Esau. Dan Yakub dikenal sebagai orang yang suka menipu gitu ya. Yang ditipu siapa? Ya kakaknya. Dari hak kesulungannya diambil. Kemudian dia tipu ayahnya lagi. Sehingga ayahnya berikan berkat kepadanya yang seharusnya itu diperuntukkan bagi Esau. Kemudian kita tahu Esau marah karena merasa ditipu ya. Bahkan Esau sudah ancang-ancang nih, begitu selesai nanti suatu saat misalnya ayahnya meninggal, perkabungan sudah selesai, nah ini saya bunuh saudara saya ini. Dia dah nipu saya. Tapi ibunya mengingatkan Yakub untuk melarikan diri. Masih ingat ya kisahnya? Lari. Karena kakakmu mau bunuh kamu. Wah, ini dia lari ke Haran untuk ketemu dengan Laban. Jadi tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan Yakub, tetapi juga agar mencari istri dari antara kaumnya sendiri. Dengan latar belakang seperti itu, maka kita akan melanjutkan kisah ini dari Kitab Kejadian pada pasal yang ke-28. Mari kita baca. Dan saudara silakan perhatikan ya, silakan dibuka Alkitab saudara, baca dengan teliti, dengan pelan-pelan, karena firman Tuhan ini pasti memberkati kita. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Kita lihat di sini, Yakub mentaati keinginan orang tuanya dan pergi kepada orang-orang yang mereka tunjuk kepadanya. Tetapi kita melihat saudara di sini bahwa Esau bersikap sebaliknya dan melakukan hal yang justru berlawanan dengan keinginan orang tuanya. Perhatikan ya. Kita lanjutkan ke ayat 8. Ketika Esau melihat bahwa perempuan-perempuan Kanaan itu tidak disukai Ishak ayahnya, pergilah Esau kepada Ismael, lalu mengambil Mahalat, anak perempuan Ismael, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot sebagai istrinya, di samping istri-istrinya yang sudah ada padanya. Kita ingat ya, Nabi Maleaki memberitahu kita bahwa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan di ayat 8 dan 9 ini, kita melihat satu petunjuk mengapa Allah tidak memilih Esau. Yakub bersedia mentaati keinginan ayahnya, tetapi Esau tidak. Ia tahu ayah dan ibunya membenci perempuan Kanaan. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang penyembah berhala, dan dikatakan mereka pada masa itu tidak bermoral. Ia juga tahu bahwa Yakub telah mentaati orang tuanya, dan Esau begitu keras kepala dan memberontak sehingga ia sengaja memilih apa yang tidak disukai orang tuanya. Intinya, Yakub dan Esau memilih jalan yang berlawanan. Dan sekarang kita sampai pada salah satu kisah Alkitab yang paling terkenal, tangga Yakub. Mari kita lihat saudara, ini sungguh menarik ya. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kita sedang perhatikan saudara, untuk pertama kalinya dalam hidupnya Yakub sendirian. Ia takut akan keselamatannya sendiri. Karena kakaknya ingin membunuhnya, pasti was-was. Jangan-jangan datang ini malam-malam, nanti saya sudah
dikepung dan saya dibunuh. Ini ternyata dia tidak seperti kakaknya yang terbiasa berkemah di alam liar. Ini kan katakanlah anak mama begitu ya. Karena kan kalau si Esau kan pemburu, woi di mana-mana di alam bebas dia biasa. Yakub biasa di rumah, begitu dia keluar rumah ketakutan. Nanti ada ular, nanti ada binatang buas, ya. Karena tidak ada lagi yang namanya ibu ayah yang siap untuk membantunya. Tadinya nyaman, sekarang sudah menjadi tidak nyaman lagi. Nah, satu-satunya bantal yang bisa ditemukan apa? Batu. Dan akhirnya dalam segala ketakutan, kecemasannya ya, karena capek juga ya bisa tidurlah dengan pulas dan akhirnya bermimpi. Ayat 12 kita sambung ya. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Ya, kita perhatikan saudara, Allah yang memperbaharui perjanjian yang telah ia buat dengan Abraham dan meneguhkannya kembali dengan Ishak. Dan sekarang ia sampaikan kepada Yakub. Allah berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara, mungkin ini ketika kita kecil gitu ya, kita membayangkan nih ada tangga yang kayak apa, dibuat dari apa begitu. Apakah dari semen begitu, kemudian naik ke atas begitu, kita tidak bisa membayangkan. Tapi yang mungkin kita bisa bayangkan ada tangga seperti kalau kita lihat orang perbaiki listrik atau apa yang tinggi, ditarik sampai tinggi, sampai ke ujung. Bisa, atau tangga pemadam kebakaran yang bisa menjangkau gedung-gedung yang tinggi. Itu bayangan kita, ini mirip tangga. Ini kan beda, ini dia membayangkan tangga seperti apa bisa ke sorga. Waduh, ini apa benar apa tidak ya? Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Intinya saudara, inilah titik kontak di mana Tuhan menegaskan kembali perjanjian leluhurnya kepada Yakub dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia kan cemas, takut, tidak usah takut. Karena janji itu akan diteruskan kepadamu, nggak usah cemas, aku akan memeliharamu, kira-kira demikian. Yuk kita sambung ayat 18. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu sebagai tugu dan menuang minyak ke atasnya. Saudara ingat, minyak itu sebagai simbol pengurapan atau untuk menyucikan. Ia menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Tuhan. Dulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah ini saudara, kita melihat iman Yakub yang sangat-sangat primitif, ya sangat-sangat asli. Mulai bertumbuh menjadi semakin besar dan menakjubkan, dia kagum kepada Tuhan. Ia berdoa, jika engkau menyediakan segala yang kubutuhkan, engkau akan menjadi Allahku. Ia tidak meminta rumah mewah dari sebagainya, tidak saudara, kekayaan tanah. Ia hanya minta apa? Apa yang dibutuhkan saat itu disertai. Karena dia dalam keadaan yang ketakutan, jangan-jangan dibunuh oleh Yakub. Dan kita juga melihat Yakub memberikan 1/10 sebagai bentuk ibadah. Dan itu akhir dari pasal 28.
Inilah Jalan 66, sebuah program pendalaman Alkitab pasal demi pasal. Dan saya Oti Priambodo bersama dengan narasumber Pak Yohanes. Kali ini kita sedang membahas Kitab Kejadian pasal yang ke-28. Pak Yohanes, kalau saya melihat ini adalah salah satu peristiwa yang paling aneh dalam kehidupan umat Allah. Dan hanya dialami oleh Yakub. Tak seorang pun di dalam Alkitab yang memimpikan tangga menuju surga. Lalu bagaimana? Menurut Pak Yohanes, apa arti dari semuanya ini? Ya, ini sungguh-sungguh mengagumkan ya. Saya nggak sepenuhnya yakin ya. Seandainya saya melihat mimpi itu, saya mungkin punya gambarannya lebih baik. Ya, saya rasa itu bukan tangga lipat ya yang digunakan pelukis. Ada tangga pemadam kebakaran. Saya sudah mendengar banyak pendeta memberikan penafsiran tentang mimpi itu seperti bukan tangga melainkan undakan piramida atau sigurat yang telah ditemukan para arkeolog di wilayah Mesopotamia. Tangga Yakub mungkin merupakan tangga seperti yang ada di salah satu sisi sigurat. Sigurat itu jelas ya merupakan peninggalan Babilonia, kayak piramida begitu. Tempat orang-orang memanjat untuk mengamati bintang-bintang. Dan menurut mereka, itu lebih dekat dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Begitulah yang mereka bayangkan. Jadi, mimpi Yakub mungkin meminjam gambaran kayak piramida sigurat begitu. Tapi apa artinya? Ya, saya penasaran apakah ada yang benar-benar memahaminya selain Yakub sendiri. Jadi kita nggak bisa melihat itu dengan pikiran kita saat ini. Saya pernah mendengar bahwa tangga Yakub adalah gambaran bagaimana kita bisa mencapai surga, di mana setiap langkah merupakan pekerjaan baik lainnya yang membuat kita memperoleh kedudukan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Itu tidak mungkin maknanya seperti itu ya, karena Yakub tidak sedang memanjat ya. Hanya malaikat yang naik dan turun. Nah, tangga Yakub tidak melambangkan jalan kita menuju surga, melainkan hubungan Allah yang terus-menerus dengan kita untuk menjaga dan membimbing kita untuk tetap setia kepadanya. Jadi, kepala Kristus itu adalah puncak tangga di sorga, dan kakinya di bumi melambangkan kodrat manusiawinya, yang menderita dan mati bagi kita di kayu salib. Kita masuk sorga bukan dengan menaiki tangga. Biar tidak salah, nanti kita beli tangga, terus kemana? Mau ke sorga ya nggak bisa. Tetapi melainkan hanya melalui percaya kepada Kristus. Jadi kita ingat bahwa di Injil itu bahwa kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Jadi kita nggak boleh berpikir bahwa tangga Yakub adalah cara kita naik ke sorga dengan usaha manusia. Tangga Yakub adalah bagian dari mimpi di mana Tuhan berbicara kepada Yakub, ya. Dan tentu apa yang Pak Oti katakan benar ya. Tidak ada orang lain yang memiliki mimpi yang seperti itu, hanya Yakub. Jadi itu adalah komunikasi khusus dari Tuhan kepada Yakub. Dan inilah renungan lainnya, saudara. Seringkali kita mimpi dipicu oleh suatu krisis dalam hidup kita. Ada krisis yang besar, kemudian seperti ada mimpi. Dan kita seperti Yakub lah, kita seperti sendirian di padang gurun. Kemudian kita melakukan perjalanan yang mengubah kehidupan kita untuk menemukan masa depan. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi dan takut. Seperti Yakub dibunuh oleh Esau. Ini pertanyaannya, jika Yakub ini mimpinya sama lah ketika dia ada di rumah, ya tidur dengan nyenyak. Kemudian dia tidak ada masalah, dia nyaman semua. Nggak mungkin lah dia perhatikan seperti ini ya. Dia tidak mungkin sangat peduli dengan mimpinya dan dia ingat mimpinya itu. Nggak mungkin ya. Karena mimpi aja begitu ya. Tapi ketika dia berada dalam situasi yang krisis, berat, susah, sulit, mimpi itu menjadi menjadi sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Yakub. Dan dengan cara itulah Tuhan berbicara kepadanya. Ya, mungkin seharusnya tidak seperti ini. Ya, tapi memang benar. Itu yang terjadi. Seringkali Tuhan melakukan sesuatu terbaik untuk kita semua. Kapan, saudara? Justru di masa-masa sulit. Yakub telah mengalami krisis dalam hidupnya dan ia siap mendengarkan Tuhan. Ya, terkadang ketika kita telah mencapai batas kemampuan diri kita sendiri, kita sakit, kita lemah, dan takut. Ya, inilah saatnya Tuhan berbicara kepada kita dengan lantang, dengan keras. Agar kita ingat bahwa Tuhan itu ada dan Dia siap menjaga dan memelihara kita. Bukankah Yakub sudah mengenal Tuhan, Pak Yohanes? Jadi mengapa ia mengatakan di sini bahwa Tuhan akan menjadi Allahnya?
Ya, mungkin saja ia mengenal Tuhan pada tingkat yang sangat mendasar. Tetapi, mimpi Yakub tentang tangga di Betel itu membawanya ke tingkat pemahaman yang sama sekali baru tentang siapa Tuhan itu. Roh seperti angin ya bertiup kemanapun ia mau dan membuat dedaunan bergoyang, begitu menciptakan gelombang. Kemudian kalau lihat di ladang begitu ada ilalang, dia bisa bergoyang-goyang begitu. Dengan cara yang sama, Roh Allah menangani kita masing-masing sebagai individu sesuai dengan kebutuhan kita dan mendorong kita untuk beriman lebih baik dari hari ke hari. Kita ingat ketika kita mempelajari Injil, bayangkan ya bagaimana para murid awalnya memiliki ketertarikan yang sangat mendasar kepada Yesus. Lalu terjadilah penyembuhan dan mujizat. Ia memberi makan banyak orang dengan roti dan ikan, dan dikatakan dan mereka percaya kepadanya di sana. Kemudian ia mulai membangkitkan orang mati dan dikatakan dan mereka percaya kepadanya. Mereka memang sudah percaya, tetapi ketika mereka berjalan bersamanya dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa ia melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, mereka semakin percaya kepadanya. Yesus membawa mereka ke tingkat pemahaman yang semakin tinggi tentang siapa dia sebenarnya, dan saya rasa ya, mereka nggak sepenuhnya mengerti sampai mereka melihat dia bangkit dari kematian. Saya kira Yakub sedikit percaya kepada Tuhan sedikit. Namun setelah mimpinya di Betel yang menunjukkan tangga antara langit dan bumi, ia sedikit lebih percaya. Meningkat begitu ya. Kita bisa mengatakan dengan membayangkan sebuah tangga bahwa ia belajar tentang Tuhan selangkah demi langkah. Bahkan ia akan memiliki lebih banyak pelajaran untuk dipelajari tentang Tuhan yang disembah oleh leluhurnya dengan mendaki sedikit lebih tinggi setiap hari. Jadi mungkin penekanan di dalam pasal ini seharusnya bukan pada tangga tapi pada mimpi. Dan ngomong-ngomong soal mimpi ini, apakah mimpi masih terjadi seperti itu di zaman sekarang ini? Banyak orang mempertanyakan ini ya. Dalam Alkitab ya kita menemukan banyak kisah di mana Tuhan memang berbicara kepada manusia melalui mimpi. Contohnya, ini kan ada Nebukadnezar ya bermimpi yang hanya bisa ditafsirkan oleh Daniel. Masih ingat ya? Kemudian Yusuf juga diperingatkan dalam mimpi untuk membawa bayi Yesus ke Mesir agar terhindar dari pembunuhan Raja Herodes. Ingat ya, orang Majus juga diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes, melainkan pulang dengan mengambil jalan yang lain. Bahkan di Timur Tengah saat itu, mimpi banyak mendapatkan perhatian. Contohnya misalnya Yoel 2 menceritakan tentang masa mendatang ketika Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan orang-orang tua akan bermimpi. Namun mimpi bisa jadi merupakan hasil imajinasi yang terlalu aktif. Dan nabi-nabi palsu telah muncul menyesatkan orang-orang dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Ya, secara pribadi saya akan sangat lambat mempercayai mimpi saya sendiri. Terutama jika mimpi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dan saya sarankan ini ya, jika Anda bermimpi dan benar-benar yakin mimpi itu memiliki makna khusus dari Tuhan, sebaiknya Anda menunggu dan melihat karena Tuhan biasanya akan mengkonfirmasi pesan itu kepada Anda dengan cara yang lain juga. Oke, nah sekarang Pak Yones, orang tua Yakub menyuruh Yakub pergi ke kerabat untuk mencari istri. Bukankah ini sedikit boleh dikatakan perkawinan sedarah yang dilarang dalam hukum Musa? Ini Anda benar ya, hubungan seksual antara kerabat dekat dilarang oleh hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat belum diberikan pada zaman Yakub. Entah baik atau buruk, pernikahan antara sepupu merupakan hal yang umum pada masa itu. Istri Abraham adalah saudara tiri. Putra mereka Ishak menikahi Ribka yang merupakan sepupu pertamanya yang sudah lama ditinggal, seperti yang biasa kita sebut. Esau menikahi salah satu sepupunya yang merupakan putri dari saudara laki-laki ayahnya, Ismail, yang sebenarnya nggak perlu dilakukannya, tetapi ia hanya bersikap berbeda karena ia tahu orang tuanya nggak menyetujuinya. Itulah yang sering dilakukan oleh Esau. Namun ya kita akan melihat Yakub menikahi sepupu-sepupunya, Lea dan Rahel, yang merupakan putri-putri Laban, saudara laki-laki ibunya, dan menikahi saudara perempuan kelak akan dilarang oleh hukum Taurat.
Itu dulu. Ini sekarang kita tidak boleh berpikir bahwa praktik-praktik yang dilakukan ribuan tahun lalu harus secara otomatis diikuti saat ini. Dan saya pikir yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang tua Yakub adalah bahwa orang-orang beriman seharusnya tidak dengan sengaja berusaha menikahi orang-orang yang tidak beriman. Baiklah, pasal yang luar biasa yang kita pelajari pada saat ini. Nah, Pak Yones, bagaimana kita bisa merangkumnya pada bagian ini? Kitab Kejadian pasal 28 memuat kisah tangga Yakub, mimpi yang di dalamnya Allah meneguhkan perjanjian dan janji yang ia buat dengan ayah dan kakeknya. Tangga Yakub bukanlah jalan menuju sorga. Tangga itu hanyalah penghubung yang terlihat dalam mimpi Yakub antara sorga dan kehidupan duniawinya. Yakub berada dalam masa yang sangat tidak menentu. Ikatan keluarga terputus. Saudaranya sendiri mencoba untuk membunuhnya. Dan kenyamanannya serta keamanan rumah terasa jauh. Namun, inilah saat Yakub dikunjungi Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kita biasanya tidak mengenal Tuhan di taman hiburan atau saat berjemur di resort. Biasanya kita berinteraksi paling dekat dengan Tuhan saat apa? Masa-masa sulit. Jika kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak akan mengenal Sang Pemecah masalah. Jika kita tidak pernah sakit, kita tidak akan mengenal Sang Penyembuh. Jika kita tidak pernah miskin, kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu. Jika Anda sedang menghadapi masalah dan kesulitan saat ini, jangan putus asa. Berdoalah dan nantikanlah kehadiran Tuhan. Anda mungkin tidak melihat tangga Yakub, tetapi Anda mungkin melihat sesuatu yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan Anda. Terima kasih banyak Pak Yones. Kita akan kembali simak untuk pelajaran selanjutnya, dan kita masih pada kitab Kejadian, yaitu melanjutkan pada Kejadian pasal yang ke-29. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.